Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Putriana sebagai perwakilan kelompok 6 akan menjelaskan 8 keterampilan mengajar pada bagian keterampilan mengadakan variasi pada mata kuliah program latihan profesi yang diampu oleh Bapak Dr. Zairul Antosa. Adapun anggota kelompoknya yaitu ada Aminatul Zuaria, Ardini, Gita Andini, Rika Tirta Sisnita, Rinza Febrianti, dan saya sendiri Tiara Putriana Erlia. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian mengadakan variasi. Keterampilan mengadakan variasi adalah salah satu keterampilan mengajar yang penting untuk menjaga perhatian dan minat siswa selama proses pembelajaran. Tujuannya tuh untuk mencegah kebosanan dan meningkatkan keterlibatan siswa. Nah, maksudnya di sini mengadakan variasi itu untuk menjaga perhatian dan minat siswa selama proses pembelajaran. Variasi dalam pembelajaran berarti guru mampu menciptakan suasana belajar yang dinamis dengan mengubah cara menyampaikan materi, gaya berkomunikasi maupun aktivitas belajar. Adapun tujuan mengadakan variasi yang pertama itu meningkatkan perhatian siswa, yang kedua menghindari kejenuhan dalam belajar, yang ketiga memfasilitasi gaya belajar yang berbeda, yang keempat meningkatkan partisipasi aktif siswa. Selanjutnya yaitu jenis-jenis mengadakan variasi. Yang pertama ada variasi suara gaya. Maksudnya yaitu untuk mengikat perhatian anak dan menjaga anak dari kebosanan. Guru dapat menggunakan suara secara bervariasi. Misalnya, suara dengan tekanan tertentu untuk menggarisbawahkan konsep yang perlu mendapat perhatian khusus dari anak. Penggunaan variasi suara secara cepat, tepat, di samping menghilangkan kesan menonton, juga menimbulkan kesan khusus atau konsep dan masalah yang perlu diperhatikan. Nah, yang kedua ada variasi mimik dan gestur atau gerak. Perubahan-perubahan mimik itu dapat membantu siswa untuk menangkap makna yang disampaikan oleh guru. Dan yang ketiga ada perubahan posisi. Perubahan posisi dapat dilakukan dengan gerakan mendekat, menjauh, atau ke kanan dan ke kiri dari arah siswa. Guru yang selalu di tempat maupun duduk di kursi kurang memberi motivasi kepada anak. Dengan adanya perubahan posisi, guru dapat menguasai kelas. Nah, dengan begitu, guru dapat segera mengamati perubahan-perubahan suasana belajar anak. Yang keempat ada kesenyapan. Ketika guru sedang menjelaskan suatu pengetahuan tertentu, dapat saja terjadi memudarkan perhatian anak. Apabila gejala tersebut ditemukan, tugas guru adalah membangkitkan teknik dalam tanda kutip diam sejenak. Diam sejenak ini dapat diterapkan secara profesional dan dengan waktu yang singkat. Selanjutnya yang kelima, pemusatan perhatian. Kemudahan belajar anak itu dipengaruhi oleh kadar perhatian yang dipusatkan anak terhadap penjelasan guru. Oleh karena itu, guru harus bisa merancang munculnya perhatian anak. Guru dapat melakukan teknik pemusatan perhatian. Nah, ada teknik-teknik tersebut yaitu yang pertama meminta anak untuk memperhatikan, yang kedua mengatur tekanan suara yang bermakna perlu mendapat perhatian, yang ketiga dengan menggarisbawahi konsep yang penting, yang keempat dengan pengulangan pengungkapan. Yang keenam ada kontak pandang atau eye contact. Penguasaan suasana kelas oleh guru sangat dipengaruhi perilaku belajar anak di dalam kelas. Kelas yang gaduh, tidak ada perhatian, dan tidak ada motivasi belajar bersumber dari guru yang tidak menguasai kelas. Kontak pandang dapat dilakukan dengan bervariasi. Guru dapat melakukan pandangan ke seluruh kelas dan secara bervariasi ditujukan kepada kelompok siswa dan siswa tertentu. Variasi yang kedua yaitu variasi media pembelajaran.
Media belajar dilihat dari alat indera yang dipergunakan, dapat dibedakan menjadi media dengar, media pandang atau lihat, dan media dengar pandang yang dapat dimanipulasi anak. Variasi media belajar ini maksudnya adalah penggunaan media secara bervariasi antara jenis-jenis media belajar yang ada. Alasannya mengapa guru perlu melakukan variasi media pembelajaran. Yang pertama, guru dapat menggunakan variasi media dan bahan pembelajaran yang dapat dilihat seperti menggunakan sketsa, gambar, grafik, film, foto, penayangan TV, video, atau komputer. Alasan kedua, penggunaan variasi media dan bahan pembelajaran yang dapat didengar seperti rekaman, suara grup, suara murid. Alasan yang ketiga, penggunaan variasi media dan bahan belajar yang dapat diraba dan dimanipulasi seperti tiruan benda, pengalaman langsung, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang ketiga, variasi interaksi belajar mengajar. Interaksi belajar mengajar dapat divariasikan dengan metode dan strategi yang digunakan. Dengan memvariasikan metode dan strategi, pola kegiatan belajar anak akan bervariasi pula. Pola-pola interaksi dapat divariasikan sebagai berikut. Ada yang pertama, ceramah guru, tugas kelompok, diskusi kelas. Yang kedua, demonstrasi, keterampilan, tanya jawab, ceramah. Yang ketiga, ada observasi, diskusi kelompok, diskusi kelas. Yang keempat, eksperimen, laporan kelompok, debriefing. Yang kelima, tanya jawab, ceramah, tugas individual. Adapun prinsip-prinsip keterampilan mengadakan variasi, yang pertama, relevan dengan tujuan pembelajaran, bahwa variasi mengajar digunakan untuk menunjang tercapainya kompetensi dasar. Yang kedua, kontinu dan fleksibel. Artinya, variasi digunakan secara terus-menerus selama kegiatan belajar mengajar dan fleksibel sesuai kondisi. Yang ketiga, antusiasme dan hangat yang ditunjukkan oleh guru selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Yang keempat, relevan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Selanjutnya itu ada manfaatnya. Manfaat mengadakan variasi. Yang pertama, mengurangi kebosanan siswa dalam mengikuti pelajaran. Kedua, meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, memacu, mengembangkan, dan mengikat perhatian siswa pada pelajaran yang mereka ikuti. Yang keempat, menumbuhkan rasa ingin tahu siswa terhadap hal-hal baru. Yang kelima, menumbuhkan perilaku belajar positif pada diri siswa. Yang keenam, meningkatkan partisipasi siswa dalam interaksi kegiatan pembelajaran. Yang ketujuh, memperlancar dan menjelaskan komunikasi antar guru dan siswa. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.